Selamat datang di ruang belajar. Berjumpa lagi dengan saya, Kak Sofyan. Pada kesempatan kali ini, kakak punya sebuah kalimat nih. Simak dengan baik-baik ya. Anton always get the biggest score in the class. He must be the smartest student. Kalimat tersebut terdiri dari dua kalimat. Kalimat yang pertama, Anton always get the biggest score in the class. Kalimat yang kedua, he must be the smartest student. Jika dilihat secara sekilas, kalimat tersebut sudah benar. Namun ternyata terdapat kesalahan. Ada yang tahu letak kesalahannya di mana? Let's find out. Kita lihat dari kalimat yang pertama. Kalimat yang pertama, Anton always get the biggest score in the class. Dilihat dari makna atau penggunaan tenses, kalimat tersebut menggunakan simple present tense. Kita bisa lihat dari kata always dan get. Kata always yang berarti selalu dan get merupakan bentuk kata kerja kesatu atau infinitif. Jadi, kalimat tersebut menggunakan simple present tense. Kata always bermakna selalu yang mengindikasikan sesuatu yang terjadi berulang kali. Secara makna jadi sudah benar. Kita lanjut dengan struktur kalimat. Kata Anton sebagai subjek, kata always sebagai adverb of manner, kata get sebagai kata kerja bentuk pertama atau infinitif, the biggest score adjective phrase, in the class prepositional phrase. Kata Anton sebagai singular subject seperti he, she, dan it biasanya diikuti dengan kata kerja bentuk kesatu plus s. Tapi kenapa ya kata get di situ tanpa menggunakan s? Hal tersebut dikarenakan kata Anton diikuti adverb always. Jadi, kata kerjanya tidak perlu ditambah s. Jadi, secara struktur kalimat tersebut sudah benar. Kita lanjut ke kalimat yang kedua. Dilihat dari makna atau penggunaan tenses, kalimat kedua terdapat kata must. Kata must bisa bermakna mengungkapkan sesuatu kewajiban atau mengharuskan sesuatu. Makna yang kedua menyimpulkan sesuatu yang pasti atau sangat mungkin terjadi. Anton always get the biggest score in the class. He must be the smartest student. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, Anton selalu mendapatkan nilai yang tertinggi di kelas. Dia pasti murid yang terpandai. Jadi kata must bermakna pasti bukan harus. Jadi jika kalimat tersebut menggunakan must, sudah benar. Kita lanjut dengan struktur kalimatnya. He sebagai subjek, is sebagai be, must sebagai modals, be sebagai be, dan the smartest student sebagai noun phrase. Dalam kalimat tersebut terdapat 3 auxiliary. Ada yang masih ingat auxiliary apa saja? Mari kita lihat sejenak. Auxiliary verb ada 3. Yang pertama ada be seperti am, is, are, was, were, be, been, dan being. Yang kedua modals must, may, can, could, would, should, might, will, dan can. Terakhir have seperti have, has, dan had. Yang harus diingat adalah auxiliary order.
Modal always come first before be or have. Seperti rumus subject plus modal plus be dan subject plus modal plus have. Dalam kalimat tersebut terdiri dari 3 auxiliary. Bagaimana ya? Kita lihat rumusnya. Auxiliary lebih dari 2, rumusnya adalah subject plus modal plus have plus be. Seperti contoh, the phone rang, but Susan didn't hear it. She must have been asleep. Kata she must have been asleep, she sebagai subject, must sebagai modal, have sebagai have, been sebagai be. Rumusnya subject plus modal plus have plus be. Bagaimana dengan kalimat yang di atas? Kalimat di atas terdiri dari 3 auxiliary. Namun, kata is terletak di depan kata must atau terletak di depan modals. Padahal rumusnya modal always come first atau modal always come before be or have. Jadi kalimat yang benar adalah he must be the smartest student tanpa menggunakan is. Karena jika auxiliary lebih dari 3, rumusnya adalah subject plus modal plus have plus be. Jawaban yang benar adalah he must be the smartest student tanpa penggunaan is. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.